Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Maulianawati, NIDN 0017078405. Saya adalah salah satu dosen di program studi aquaculture Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Borneo Tarakan. Melalui video ini, saya akan menyampaikan mengenai salah satu dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pengajaran. Tujuan dari pemaparan ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat pengajuan sertifikasi dosen tahun 2023. Saya akan menyampaikan mata kuliah yang saya ajarkan, yaitu mata kuliah kualitas air aquaculture. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah kualitas air aquaculture. Mata kuliah ini adalah mata kuliah yang dilaksanakan di semester genap dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini membahas mengenai karakteristik fisika, kimia air, dan biologi air yang berkaitan dengan kegiatan aquaculture. Mahasiswa akan mempelajari prinsip-prinsip pengelolaan kualitas air serta faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air dalam sistem aquaculture. Mahasiswa juga akan belajar tentang sifat dasar mikroorganisme dan peranannya dalam pemeliharaan kualitas air, serta bagaimana menyeleksi mineral-mineral yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas air kolam. Selain itu, mahasiswa akan mempelajari mengenai sirkulasi air serta pengolahan kualitas air dengan menggunakan organisme biofilter. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menguraikan pengelolaan kualitas air kolam atau tambak, baik itu sifat fisika dan kimia air, melalui studi lapang dan uji laboratorium dengan tepat. Adapun materi pembelajaran, terdapat 10 topik atau sub pokok bahasan yang akan terdistribusi dalam 16 kali pertemuan, termasuk penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester. Pertemuan pertama akan membahas mengenai pengertian, tujuan, prinsip, dan manfaat pengelolaan kualitas air. Kemudian pertemuan kedua membahas mengenai faktor-faktor penyebab menurunnya kualitas air di media budidaya dan dampaknya bagi biota budidaya. Pertemuan ketiga adalah aspek fisika, kimia, dan biologi yang mempengaruhi kehidupan ikan. Pertemuan 4 dan 5 membahas mengenai pengaruh oksigen terlarut, pH, suhu, dan salinitas, serta fluktuasinya di kolam atau tambak. Pertemuan 6 dan 7 membahas mengenai sumber dan efek amonia, hidrogen sulfat, ortofosfat, nitrit, dan nitrat pada media budidaya. Kemudian pertemuan 8 akan dilaksanakan penilaian tengah semester. Kemudian pertemuan 9 membahas mengenai manfaat, kerugian, dan pengendalian tanaman dan mikroorganisme air. Pertemuan 10 mengenai seleksi fungsi, jenis, kebutuhan, serta pengaruh pengapuran dan pemupukan terhadap ekosistem kolam. Pertemuan 11 hingga 13 akan membahas mengenai analisis kondisi kualitas air yang layak bagi kegiatan budidaya, pengelolaan kualitas air dengan organisme biofilter. Pertemuan ke-14 pengenalan mengenai teknologi bioflok dalam aquaculture. Kemudian pertemuan 15 mengenai recirculating aquaculture system. Dan terakhir pertemuan 16 adalah penilaian akhir semester. Adapun mode perkuliahan yang digunakan dalam proses pengajaran ini dengan menggunakan metode atau mode luring atau offline, yaitu tatap muka secara langsung. Untuk metode pembelajaran yang saya gunakan bervariatif, akan disesuaikan dengan topik atau sub bahasannya. Secara umum, metode yang saya gunakan pada perkuliahan adalah ceramah, cooperative learning, small group discussion, dan problem based learning. Bentuk interaksi yang digunakan yaitu delivery interaktif, yaitu mahasiswa dapat mengungkapkan pendapat, mengajukan pertanyaan, dan meminta mahasiswa mengerjakan soal dan menjelaskan jawabannya di hadapan dosen maupun rekan mahasiswa yang lain. Mahasiswa juga dapat berkonsultasi terkait dengan materi pembelajaran yang kurang dipahami di luar dari proses pembelajaran di kelas, bisa melalui aplikasi WhatsApp. Secara general, untuk sistem penilaian atau assessment meliputi penilaian sikap yang tercermin dalam bentuk kehadiran dan kedisiplinan dengan bobot 10%, kemudian penugasan dengan bobot 30%, praktikum yang terdiri dari unjuk kerja, responsi, dan laporan dengan bobot 45%,
Untuk ujian tengah semester dan akhir semester adalah 15%. Secara rinci, rubrik penilaian tercantum pada file rancangan pembelajaran semester. Marilah kita simak video pembelajaran yang telah saya lakukan sebelumnya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita ya di pertemuan ke-6. Jadi sebenarnya untuk mata kuliah kualitas air aquakultur untuk pertemuan ke-6 itu topiknya adalah tentang nitrogen gitu ya, ortoposfat, kemudian nanti ada nitrit dan juga nitrat. Nah, di sini nanti kita akan membahas mengenai nitrogen ya. Nah, kenapa kok bahasanya nitrogen? Jadi nanti di nitrogen ini ada 3 ya parameter yang kemudian akan kita bahas. Sebenarnya di mata kuliah fisika kimia perairan juga sudah kita bahas terkait dengan nitrogen itu tadi. Nah, jadi tapi di mata kuliah kualitas air nanti ini berkaitan dengan kegiatan budidayanya gitu ya. Jadi apa sih pengaruh gitu ya nitrogen nanti terhadap biota yang kita pelihara di dalam kolam, seperti itu. Nah, biasanya nitrogen ini kita akan mempelajari tentang amoniak, nitrit, dan nitrat ya. Meskipun sebenarnya banyak ya jenis-jenis nitrogen, tapi yang biasanya umum ada di media budidaya dan juga nanti mempengaruhi biota budidayanya itu adalah 3 parameter ini ya. Jadi ada amoniak, nitrit, dan nitrat. Oke, ada yang pernah lihat ini nitrogen cycle? Ada? Nitrogen cycle itu apa? Nah, siklus nitrogen. Berarti kalau siklus artinya apa? Nah, perputaran. Perputaran apa di sini? Nitrogen ya, untuk kembali nanti menjadi nitrogen lagi gitu ya. Nah, jadi sebenarnya nitrogen itu kan ada di mana? Nitrogen itu bentuknya apa? Kalau N saja ada di mana? Nitrogen? Itu coba lihat di gambarnya ada di mana itu nitrogen? Di mana itu? Ini gambar apa? Ini kan air ya. Oke, nitrogen ada di mana? Di udara. Di udara. Jadi sebenarnya nitrogen itu awalnya dia bentuknya gas ya. Sama seperti oksigen ya, karbon dioksida seperti itu. Nah, jadi nitrogen memang pada umumnya banyaknya adalah di udara, seperti itu. Nah, karena memang namanya saja siklus ya, gas itu kan juga bisa kemudian masuk ke dalam perairan. Nah, di sini ada yang disebut ketika nitrogen masuk ke dalam perairan itu disebut dengan fiksasi ya. Jadi masuknya nitrogen dalam bentuk gas ke dalam perairan. Nah, jadi sumber nitrogen yang pertama itu adalah dari mana? Dari udara, ya. Oke, nanti dia masuk ke perairan. Nah, dalam proses fiksasinya ini tadi, nitrogen itu akan kemudian berubah menjadi yang namanya NH4 ya, atau amonium ya. Jadi kalau NH4 itu dia ada juga nanti NH3. Jadi tapi yang paling banyak biasanya NH4. Nah, selain itu, masuknya nitrogen itu juga bisa berasal dari apa ini? Kelihatan nggak? Detritus ya. Jadi sisa-sisa apa detritus itu? Sisa-sisa bisa makhluk hidup ya yang mengalami kematian ya. Lalu nanti dia akan mengalami pembusukan. Nah, ini. Jadi sumber yang keduanya. Oke. Kemudian dari sini siklus lanjutnya amonia itu akan berubah menjadi nitrit ya. Nah, jadi ada proses yang namanya nitrifikasi. Nah, gambar yang ini ya, yang ini adalah bakteri ya. Jadi bakteri inilah yang kemudian merubah amoniak menjadi nitrit. Ya, namanya disebut sebagai nitrifikasi. Kemudian nanti dari nitrit ada lagi proses nitrifikasi menjadi apa ini? Nitrat. Sama juga ya dirubah oleh bakteri. Ya biasanya nitrosomonas atau nitrobakter. Ya. Oke. Nah, kemudian tadi yang sumber yang kedua dari detritus yang kemudian masuk ke dalam perairan. Nah, ini ya detritus di sininya. Oke, di sini.
Ini juga nanti akan sampai di sini ya. Kita bahas di sini dulu. Oke, dari nitrat ya. Nanti ada 2 siklus. Jadi dia mengalami denitrifikasi oleh bakteri juga kembali menjadi bentuk gas, ya gas nitrogen. Kemudian nitrat itu dibutuhkan oleh apa nih kira-kira gambarnya nih? Gambar apa? Udah belajar biologi kan? Nah, apa nih kira-kira? Siapa yang mengkonsumsi nitrat kira-kira? Yang menggunakan nitrat? Ya benar. Plankton tapi yang bentuknya fito atau zoo? Fito. Kalau fito kan tanaman ya. Kalau zoo kan hewan. Nah, jadi dikonsumsi oleh fitoplankton. Nah, selanjutnya fitoplankton dikonsumsi siapa? Dikonsumsi siapa? Ya, benar. Zooplankton atau hewan-hewan pemakan plankton lainnya ya, seperti ikan paus makan plankton juga. Oke, sampai di sini. Lalu zooplankton akan dimakan oleh ikan yang lebih besar ya. Oke, sampai di sini ya proses konsumsinya. Lalu ini fitoplankton itu bisa mengalami kematian kan? Nah, dia akan mengalami kematian. Ya, ini bangkainya ya. Sama gitu ya, di bangkainya tadi yang detritus ini juga bangkainya di sini. Kemudian zooplankton itu juga bisa mengalami kematian. Ya, ini bangkainya, kemudian ikan mengalami kematian. Maka bangkai-bangkai ini gitu ya, itu akan mengalami yang namanya dekomposisi. Nah, proses dekomposisi itu juga dilakukan oleh bakteri yang akhirnya akan menghasilkan apa? Kemana nih? Amonia ya. Nah, jadi siklusnya seperti itu. Jadi ada proses siklus ya, perubahan nitrogen tadi. Oke. Nah, kalau ini adalah bagaimana kemudian kondisi yang umumnya ya. Jadi sebaran dari amonia, nitrit, dan nitrat. Nah, kita lihat di puncak yang warna kuning. Ya. Jadi kalau misalnya amoniaknya tinggi gitu ya, nitritnya juga tinggi. Tapi nitratnya jadi rendah karena yang paling banyak adalah amonia ya. Nah, nanti efeknya juga berbeda-beda gitu ya. Jadi ketika kemudian amoniaknya sangat tinggi gitu ya, itu akan bersifat toksik ya atau bersifat racun. Nah, ya awalnya sih masih bisa ditolerir gitu ya oleh ikannya, tapi lama-lama juga dia akan mengalami kematian karena kelebihan amonia. Oke. Nah, mungkin kita detailin satu persatu ya. Oke. Nah, untuk amonia sendiri itu sebenarnya adalah waste product. Nah, apa artinya waste product? Produk sisa, ya, produk limbah, gitu ya. Produk limbah dari apa? Proses metabolisme. Ya, metabolisme kan banyak ya, pernapasan, ya, sekresi dan sebagainya, gitu ya, seleksi insang, atau juga tadi proses dekomposisi oleh bakteri. Nah, ketika kemudian konsentrasi amoniak ini gitu ya sangat tinggi di media ya atau di perairan. Nah, ini tadi yang Ibu sampaikan. Nanti dia akan bersifat racun. Biasanya efek pertama itu adalah pengaruhnya di ekspresi insang. Jadi nanti insangnya bergerak lebih cepat ya. Nah, jadi banyak energi yang kemudian dibutuhkan. Lalu kalau lebih tinggi lagi, nah ini akan berpengaruh pada pH darahnya ya, meningkat ya. Kemudian berpengaruh pada sistem enzim sampai kepada kerusakan insang. Nah, makanya kenapa kalau misalnya amoniaknya tinggi, nah itu ikan sering megap-megap tuh, udah mulai-mulai tuh naik kan, seperti cari udara gitu ya. Nah, sebenarnya karena insangnya tadi sudah rusak ya. Jadi kemampuan dia untuk mengambil apa? Insang itu fungsinya mengambil apa? Oksigen ya. Mengambil oksigen tadi tidak bekerja dengan baik. Nah, kemudian biasanya ketika amoniak itu tinggi, maka DO itu nanti juga akan semakin menurun gitu ya. Karena apa? Jadi untuk mengoksidasi 1 mg amoniak itu perlu 4,6 mg oksigen. Nah, makanya ketika kemudian kita punya nih kolam gitu ya. Kita punya kolam tapi tidak kita aerasi. Tidak diberi oksigen ya, tidak ada bantuan mesin aerator. Nah, kemudian amoniaknya tinggi. Akhirnya oksigennya akan rendah. Jadi double nih ya, tersisa banget itu ikannya. Sudahlah amoniaknya tinggi,
oksigennya juga rendah. Nah, jadi dia sudah megap-megap butuh oksigen gitu kan, tapi oksigennya rendah. Ya sudah, akhirnya apa? Nah, tinggal menunggu ini ya, akhir kehidupan gitu. Nah, jadi untuk ikan tropis, nah itu biasanya 3 sampai 4 ppm itu sudah bersifat beracun ya. Oke, jadi biasanya kita itu menentukan batas yang aman lah gitu. Jadi jangan sampai memang kondisinya terlalu tinggi. Konsentrasi amannya itu memang ya lebih bagus kan amonia itu nggak ada ya. Gitu. Ya konsentrasi amannya kurang dari 0,05 terutama untuk udang gitu ya. Karena kalau ketinggian dia mati biasanya. Seperti itu. Nah, kalau ikan lele masih lebih kuat ya daripada ini udang. Nah, kalau nila kurang dari 1 mg masih bisa. Seperti itu. Nah, biasanya penyebabnya itu padat tebar ya. Pengaruhnya amonia itu tinggi. Padat tebar itu berarti apa? Jadi dalam 1 meter kubik itu berapa kita tebarkan atau pelihara ikannya ya, atau dalam 1 liter. Lalu apa yang kemudian perlu kita lakukan gitu ya ketika amoniaknya tinggi? Jadi kemarin itu Ibu kan coba bioflok udang windu ya. Jadi udang windu itu Ibu pelihara di bioflok. Nah biasanya kan bioflok itu memang kita butuh vlog ya, yang kemudian nanti sebagai pakan. Mungkin kalian belum pernah ini ya, bioflok dan sebagainya. Tapi sebenarnya udah banyak. Cuman kalau di udang itu masih jarang ya udang windu. Nah tapi amoniaknya ternyata tinggi gitu ya, sampai 4 ppm. Nah terakhir kemarin malah ngukurnya 2 ppm. Nah, ternyata setelah dicek ya, jadi itu memang di bawahnya itu tadi, di bawahnya media pemeliharaannya itu banyak sisa-sisa pakan. Nah, jadi berarti kalau banyak sisa pakan artinya apa? Ada penggunaan pakan yang berlebih gitu. Ya. Nah, vlognya dia tidak terbentuk kayak gitu. Karena memang udang itu kan biasanya dia juga makan plankton. Nah, jadi ada pakan alami kayak gitu. Lalu kontrol pH-nya juga. Nah, jangan sampai pH-nya terlalu rendah atau terlalu tinggi. Ya range yang kalau 6 itu sebenarnya kita sudah harus jaga-jaga. Nah, ini kenapa ini 6 gitu ya. Nah, itu harus diusahakan lebih dari 6 ke atas. Atau misalnya pH-nya kita ukur 9. Nah, berarti kita harus turunkan. Jadi kita buat range-nya itu 6,5 sampai 8 lah ya. Jadi jangan lebih dari 8 atau kurang dari 6. Nah ini juga, jadi kalau misalnya kita sudah mengurangi jumlah pakan, sudah kita sifon ini, sudah kita kontrol pH-nya, ternyata masih tinggi nih pH-nya, amoniaknya. Berarti apa yang kita lakukan? Ya mau tidak mau memang kita harus melakukan pergantian air. Nah pergantian airnya bisa sedikit-sedikit. Misalnya dari 10% dulu gitu ya. Dari 10% kita ganti, kemudian ukur lagi amoniaknya. Nah, kalau ternyata masih tinggi bagaimana? Ya kita ganti lagi gitu. Tapi biasanya kalau misalnya pas kita ukur di atas 2 ya, gantilah 50% air itu. Gitu. Nggak bisa kalau 10%. Paling tidak harus diganti 50% air yang sebelumnya ya. Makanya kita butuh kit ya, kit untuk mengukur kualitas air itu tadi. Ya, nah ini ya buang setengah dan isi setengah ya. Jika buruk tadi ini Ibu sampaikan. Gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke nitritnya. Nah, kalau nitrit ini sebenarnya produk intermediate atau produk tengahnya ya. Nah, kalau kita lihat di reaksi di atas ya. Tadi dari amonia atau amonium, ya kemudian ada oksigen, kemudian mengalami nitrifikasi ya di sini, mengalami nitrifikasi oleh bakteri Nitrosomonas, maka dia berubah menjadi nitrit. Nah biasanya kondisi nitrit ini tidak lama dia di media pemeliharaan, karena dia akan ternitrifikasi lagi, ya, oleh nitrobakter menjadi nitrat, ya. Makanya dia dikatakan sebagai produk intermediate ya. Seperti itu. Nah, optimalnya kurang dari 0,3 ya kalau bisa itu. Biasanya kalau amoniak tinggi biasanya nitrit juga ikut tinggi. Biasanya gitu ya, tapi belum tentu juga, tergantung ketersediaan bakteri.
Nah, ini dia bisa meningkatkan toksisitas juga. Jadi sudah amoniaknya tinggi, nitritnya tinggi, ya sudah ya. Akhirnya udah tidak layak sebenarnya untuk ikan. Biasanya disebut dengan hipoksia ya. Jadi adanya deaktivasi hemoglobin pada ikan. Ya, ini nanti akan kalian pelajari lebih detail ya di fisiologi hewan air ya, proses-prosesnya. Udah dapat nggak fisiologi hewan air? Oke, lanjut. Nah, ke nitrat tadi sama ya, masih reaksinya. Maka nitrat ini adalah produk akhir dari proses nitrifikasi amonia ya. Oke, nah sebenarnya dia ini merupakan nutrien organik, tetap dibutuhkan oleh plankton ya, fitoplankton. Jadi dalam proses yang disebut dengan fotosintesis. Nah, jadi fotosintesis itu kan selain butuh sinar matahari juga dia butuh nitrat. Oke, optimalnya 0,2 masih bisa gitu ya. Ada yang memang diukur 10 mg bisa. Waktu itu ini ya, kakak kelas kalian juga pakai metode bioflok ya, kemudian terukur nitratnya itu hampir 78. Tapi lelenya masih bagus aja gitu ya. Maksudnya, tapi amoniaknya tidak terlalu tinggi gitu ya. Nitratnya yang tinggi. Tapi lelenya tidak mengalami kematian. Nah, artinya dia masih bisa ini ya, mengatasi. Satu ini 600 ya. Ini 500. Jadi kalau yang tadi P1, P3 yang tinggi pada tebalnya. Kalau ini dia pakai terbalik. Jadi yang P4 itu adalah yang paling rendah. Nah, di sini P1 survival rate-nya itu 53%, P2 63, P3 71, P4 87%. Oke, ini sama laju pertumbuhannya juga. Nah, berarti memang kalau pada tebar yang terlalu tinggi itu tidak baik bagi pertumbuhan ikan ya. Nah, ini untuk analisa kualitas airnya, kita lihat pada bagian nitratnya. Oke. Ada perbedaan? Nitrat. Yang mana yang paling tinggi? P1 yang pada tebar tinggi ya. Oke, kemudian nitrit yang mana yang paling tinggi? P1. Oke, terus amoniaknya? Di P1 ya. Nah, jadi eksperimen ini sebenarnya membuktikan gitu ya, maka semakin padat tebar tinggi, maka peningkatan amoniak juga terjadi gitu ya di dalam kualitas air. Yaitu demikian ya penyampaian dari Ibu untuk materi tentang nitrogen. Selanjutnya kita bisa diskusi ya kalau ada yang ingin ditanyakan. Silakan, siapa ingin bertanya? Nanti ini yang 300 yang pada tebarnya turun rendah, apa namanya? Dengan aquaponik tadi. Dengan aquaponik ya. Oke, di sini. Baik pertumbuhannya, Bu. Kalau pada tebarnya rendah, bagaimana kalau pada tebarnya tinggi, misalkan 600, tumbuhannya juga ditambah banyak gitu, Bu. Oke. Betul sekali ya. Jadi memang kalau yang penelitian ini tumbuhannya dibuat sama jumlah ininya ya, jumlah batang ininya, batang kangkungnya. Nah, benar juga tuh idenya Ayub. Gimana kalau dibuat lebih banyak lagi gitu ya. Nah, biasanya kalaupun kita buat lebih banyak lagi gitu ya, kalau misalnya pada tebarnya yang tinggi itu yang tumbuh lebih subur adalah tanamannya. Gitu. Kenapa? Karena memang dia lebih banyak menghasilkan nitrat tadi. Yang nitrat tadi juga dipakai untuk tanaman, untuk tumbuh. Gitu. Nah, biasanya itu Ayub yang tinggi itu adalah di tanamannya. Tapi apakah kemudian bisa? Ya bisa. Gitu. Kita buat saja. Tapi kalau kita akan bandingkan sama yang padat tebarnya rendah, pasti yang padat tebarnya rendah itu juga lebih bagus gitu. Karena kalau gini loh, misalnya kita ya dalam satu ruangan, ya, kita matikan kipas ini. Ya, kita matikan nih kipas, nggak ada udara. Terus kita semua berkumpul di sini. Kira-kira udaranya lebih cepat habis atau lebih lama? Lebih cepat kan? Oke. Coba kalau cuma satu orang aja. Nah, lebih lama kan? Logikanya sih seperti itu. Terus kalau terlalu banyak, ya, itu berarti nanti ada persaingan apa? Persaingan apa, Ayub? Kira-kira? Selain udara. Air kan tetap sama nih. Nah, pakan ya, makanan atau pakannya. Ya kan? Misalnya nih kita diisolasi di pulau nih sebanyak ini orangnya.
Dikasih makan 1 kilo aja, rebutan nggak? Rebutan dong. Rebutan, ya kan? Tapi cuma satu orang, kan enggak? Gitu. Nah logikanya seperti itu ya Alif ya. Jadi kenapa sih sebenarnya itu berpengaruh kepada tebar? Jadi banyak faktor kayak gitu. Meskipun nanti kita tambahkan kangkungnya, oke amoniaknya turun memang, gitu ya. Tapi bagaimana dengan faktor yang lain? Ya, oke. Bagaimana Ayu? Ya. Contohnya tuh memenuhi banyak sekali amonia. Nah, selain untuk kayak mengurangi air atau menambah air, apakah ada yang lain yang Cara bisa lainnya? dilakukan? Ya, Bu, cara lain. Oke. Nah ini kita juga harus ini ya, kita luaskan persepsi kita. Tambahnya tambah apa dulu, gitu ya? Kan nggak mungkin ya misalnya tambah tradisional. Udah pernah lihat tambak tradisional? Kan luas ya. Ya, Bu. Sampai 10 hektar dan sebagainya kan. Kalau misalnya amoniaknya tinggi kan nggak mungkin kita ganti air ya, tapi gitu ya, alhamdulillahnya kalau yang lebih luas itu malah jarang bermasalah dengan amonia. Itu tambak tradisional itu jarang dia masalahnya di amonia. Karena apa? Dia kan luas ya kan, sedangkan udang yang ditebar itu juga masih mencukupi ruangnya. Dan kalau tambak tradisional itu tidak ada penggunaan pakan buatan kayak gitu. Nah, jadi permasalahannya kita akan pisahkan gitu. Nah, kalau di tambak tradisional permasalahannya apa? Biasanya penyakit gitu ya. Atau kekurangan mineral seperti itu. Jadi beda. Nah, mungkin pertanyaannya Ros ya, kolam-kolam yang kemudian bisa tambak-tambak intensif seperti itu. Nah, itu memang harus diganti air biasanya kalau sudah terlalu tinggi. Tapi kalau misalnya, makanya dia ada range gitu. Kalau buruk sekali, itu memang harus ganti air, nggak ada solusi lain, kayak gitu. Tapi kalau misalnya masih bisa diatasi aerasi kencang nih, gitu ya, kemudian tambah probiotik dan ternyata turun, ya berarti masih bisa, kayak gitu. Jadi tergantung kondisinya, ya sama kayak orang sakit, ya kan? Ketika orang sakit, kan ada yang sakitnya parah, ada yang tidak, gitu ya. Nah perobatannya kan beda juga, seperti itu. Jadi akan dilihat kondisinya ya. Ya itu tadi yang pengurangan pakan bisa ya. Kemudian tadi ada juga aerasi untuk mengatasinya, biasanya seperti itu, atau penggunaan probiotik. Tadi kita sudah latihan soal dan juga sudah post test. Nanti silakan materinya dipelajari lebih jauh lagi ya. Kalau misalnya ada beberapa materi yang masih kemudian belum dipahami, bisa menghubungi Ibu ya. Dan tadi yang juara 1, 2, 3, silakan nanti ke ruangan Ibu ambil bukunya ya. Oke. Mungkin Ibu cukupkan sampai di sini dulu. Nah, nanti sebenarnya perkuliahan ini juga kita ada praktikum ya. Biar lebih mendalami lagi terkait materi yang kita pelajari. Mungkin demikian untuk hari ini. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.